Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan sebelum kita menyaksikan seperti apa seremoni IPO dari Hasana Boga Sejahtera Tbk atau NIYZ, berikut adalah review ataupun tampilan dari rekomendasi saham pilihan yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, ada Pak Arya Santoso. Saham-sahamnya pemirsa antara lain adalah ICBP, SMRA, Jasa Marga, BBTN, semua direkomendasikan bisa buy on weakness. Dan pembahasan lebih lengkapnya nanti akan kami hadirkan pemirsa, tapi sebelumnya kita akan mengikuti bersama-sama terlebih dahulu terkait dengan seremoni IPO dari NIYZ atau Hasana Boga Sejahtera Tbk live dari Bursa Efek Indonesia berikut ini. Ini adalah stepping awal yang penting bagi NICE, bagi PT Hasana Boga Sejahtera Tbk, karena kami meyakini bahwa keberadaan kami akan di pasar publik tentunya akan mendorong kami menjadi lebih besar dan mendorong kami untuk meraih apa yang kami cita-citakan sesuai dengan visi misi kami. Yang kedua, kami ingin menyampaikan tentang value dari apa yang kami yakini sebagai apa yang menyebabkan kami terus hadir selama belasan tahun dari usaha kecil mikro sampai dengan hari ini, yaitu kami ingin menjadi perusahaan Indonesia terbaik yang menginspirasi kehidupan manusia dengan makanan yang halal, sehat dan bergizi seimbang. Dan ini menjadi cita-cita kami yang kami yakini harus kami tuntaskan sampai dengan selesai. Saya menyampaikan bahwa IPO is just a new beginning, menjadi stepping awal di level kami berikutnya. Sehingga tentu kami sangat berkeinginan mampu menunaikan amanat yang diberikan oleh masyarakat, terutama karena seperti disampaikan Pak Nyoman tadi, masyarakat adalah teman kami kelak nanti, bersama-sama kita melaksanakan pekerjaan ini hingga mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Dan yang ketiga, ini satu hal yang sebetulnya sudah kami garap lama sekali, akan tetapi kami bersyukur diamplifikasi oleh Bapak Presiden Jokowi pada sekitar 2-3 minggu yang lalu menyampaikan tentang stunting. Bahwa untuk menuju generasi emas, tadi kami diskusi ya Pak dengan Pak Nyoman, di 2045 kita perlu banyak melakukan inovasi-inovasi untuk memberantas stunting. NICE sejak kurang lebih 7-10 tahun yang lalu sudah bergerak dari kampung ke kampung ya, melalui para ibu di Indonesia Timur, bahkan di terdekat seperti Bogor, untuk ikut memberantas stunting. Dan kami harapkan ke depan punya peran yang lebih besar lagi, punya peran yang lebih signifikan lagi dalam menyelesaikan problem stunting yang ada di Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Itu saja, saya sangat bersyukur pada hari ini kehadiran teman-teman semua, dan saya berharap minta doa dan dukungan agar ke depan perusahaan kami, perusahaan kita bersama PT Hasana Boga Sejahtera Tbk semakin sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lutfil Hakim. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah informasi pencatatan saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Kepada Ibu Andina Rahma, kami silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Senin 6 Februari 2023, perdana kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. PT Hasana Boga Sejahtera Tbk bergerak dalam bidang usaha, industri, dan makanan bayi. Masuk dalam sektor consumer non-cyclical dan subsektor food and beverage. PT Hasana Boga Sejahtera Tbk dicatatkan dengan kode saham NIYZ. Dengan jumlah saham yang dicatatkan 2.550.000.000 saham dengan rincian saham pendiri 2.040.000.000 saham dan penawaran umum 510 juta saham.
Berikut informasi pencatatan efek PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Jumlah waran seri 1, 510 juta waran. Harga pelaksanaan waran seri 1, Rp125 per saham. Periode perdagangan waran seri 1 pasar reguler dan negosiasi 6 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Periode perdagangan waran seri 1 pasar tunai 6 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024. Berikut pengurusan dan pengawasan perseroan PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek, penjamin emisi efek PT Surya Fajar Sekuritas. Biro Administrasi Efek PT Adi Mitra Jasa Korpora. Akuntan Publik Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo and Rekan. Konsultan Hukum Santoso Martinus and Mulyawan Advocates. Notaris Rahayuningsih SH. Berikut informasi data keuangan PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Komisaris Utama PT Hasana Boga Sejahtera Tbk Bapak Ahmad Mahlus Sadat, Komisaris PT Hasana Boga Sejahtera Tbk Bapak Kuswiyoto, Direktur Utama PT Hasana Boga Sejahtera Tbk Bapak Lutfil Hakim, dan Direktur PT Hasana Boga Sejahtera Tbk Bapak Ahmad Muti Al-Mansyur. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini waktu menunjukkan 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat, dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk dapat menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 45 detik lagi. Saat ini waktu menunjukkan 30 detik lagi menuju pukul 9. 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Hasana Boga Sejahtera Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp96. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 527 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 572.000 lot untuk total nilai transaksi sebesar Rp6 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6891.12 atau mengalami perubahan sebesar 0,3% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Hasana Boga Sejahtera Tbk masuk dalam sektor consumer non-cyclical. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 754.94 atau mengalami perubahan sebesar 0,21% dari indeks penutupan hari kemarin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata antara PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat maju ke depan dan melakukan prosesi penyerahan sertifikat serta pertukaran cindera mata. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Bursa Efek Indonesia kepada PT Hasana Boga Sejahtera Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari PT Hasana Boga Sejahtera Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami silakan untuk mengabadikan foto bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sesi foto di area big screen. Untuk itu kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Hasana Boga Sejahtera Tbk untuk mengambil posisi di area big screen didampingi oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Itu dia pemirsa seremoni IPO dari NIYZ pemirsa ya, di mana IPO price-nya di posisi 100, namun saat ini kurang lebih 4 menit pasca pembukaan perdagangan, NIYZ turun 10% pada posisi 90 dan 40 atau 40,78% atau mayoritas dari saham ini dimiliki oleh PT Hasana Investama Utama. Kemudian posisi kedua ada PT Asia Vesta Investama Jaya sebesar 19,61%. Dan emiten ini bergerak di sektor consumer non-cyclical dan subsektor food and beverage. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bersama seperti apa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dari indeks harga saham gabungan dan indeks-indeks lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, top gainers dan juga losers berikut ini. Dari jajaran indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu, terpantau turun di awal pekan ini 0,26% di 6.893, turun dari posisi 6.900 pada penutupan di akhir pekan kemarin. Jakarta Islamic Index turun 0,3% di 577, LQ45 turun 0,12% di 951. Deretan saham yang menjadi gainers ada BBCA dengan kenaikan 0,29%, di 8.725, BBRI 0,63%, kisaran 4.780. Bank Mandiri naik 0,25% di 9.950, INTP naik 2% di 10.825. Top losersnya pemirsa adalah MDKA yang turun turun 2,15% di kisaran 4.550. NIYZ yang baru saja IPO turun sekitar 9% di posisi 91. Telkom turun tipis 0,01% di kisaran 3.880 dan Antam turun 2,15% di kisaran 2.280. Demikian review singkat pemirsa terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Arya, sedikit tanggapan mengenai pembukaan perdagangan di mana indeks harga saham gabungan ternyata justru melemah, menanti mungkin data dari pertumbuhan ekonomi di full year 2022 atau seperti apa?
Kelihatannya lebih banyak orang yang mencari aman dulu ya. Jadi mereka akan berusaha untuk melikuidasi posisi. Kemudian nanti setelah ada gambaran yang lebih jelas bisa re-entry kembali. Jadi nggak perlu panik juga bagi para investor. Justru itu makanya kita rekomendasikan bisa strategi terbaik cicil beli atau bisa buy on weakness. Oke, bisa buy on weakness untuk saham-saham yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Ada saham ICBP, kemudian juga ada saham SMRA, Jasa Marga, BBTN. Kita ulas dengan Pak Arya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah pemirsa di segmen Market Buzz. Ya, di tengah penantian rilis data pertumbuhan ekonomi full year 2022 pemirsa yang diproyeksi masih akan positif tumbuh di atas 5%, IHSG ternyata turun tipis 0,17% pagi ini di 6.895. Pak Arya bilang ini adalah momen yang menarik untuk kita melakukan buy on weakness atau cicil beli. Tadi kita sudah bahas rekomendasi yang Anda pilih saham-sahamnya ya Pak Arya, ada SMRA. Bagaimana dengan 3 saham lainnya, ICBP, Jasa Marga, dan juga BBTN? Ya, untuk ICBP, sektor konsumer masih cukup bagus bertahan, konsumsinya cukup baik, dan kemungkinan kinerjanya juga masih cukup baik. Kita perkirakan masih ada kemungkinan penguatan lanjutan sampai level resisten, bahkan setelah breakout, jangka menengah bisa mencapai level 11 atau 12.000. Dan kemudian kita bisa perhatikan SMRA di level sekarang di area yang cukup dekat di area support 630, kemungkinan akan mencapai kembali level resisten di 655 atau jangka menengah mencapai level 720. Jasa Marga juga masih cukup menarik, kita memperhatikan net profitnya cukup bagus dan masih kemungkinan akan mengejar ke level resistennya di 3.500 bahkan sampai ke 3.900 untuk jangka menengah. Bank BTN juga kinerjanya kemungkinan akan membaik di tahun 2022 full year. Oleh karena itu ada potensi untuk mengejar level resisten 1425 bahkan jangka menengah sampai ke level 1.600. Oke. Tapi strateginya adalah beli di harga bawah ya, dengan support untuk ICBP sekitar 10.200, kemudian SMRA 630, Jasa Marga 3.400, BBTN di 1.350 sebagai support Pak Arya ya? Ya. Oke, singkat saja apa tips untuk perdagangan di awal pekan ini selain buy on weakness? Ya, jangan terlalu FOMO ya, fear of missing out. Tetap membeli di harga murah. Ketika ada pelemahan, saham-saham favorit yang kinerjanya cukup baik itu bisa dikumpulkan, diakumulasi beli dan nanti akan menguat sejalan dengan waktu sebagaimana kinerjanya juga memang cukup baik dari tahun ke tahun, ada pertumbuhan, selalu net profitnya positif. Maka jangan terlalu khawatir bahwa dengan menunggu kita akan memetik hasilnya yang baik. Oke, terima kasih banyak Pak Arya untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk pemirsa di rumah. Sehat selalu dan sampai berjumpa kembali Pak Arya. Ya, terima kasih.